saya belajar pas saya di 2021 di Universitas Cendrawasih. Saya lulus di pendidikan digital Fakultas Keguruan Pendidikan. Di sini saya akan melakukan sosialisasi terkait pengembangan modul tentang miskonsepsi pembelajaran IPA pada mata kuliah sekolah Universitas Cendrawasih. Baiklah, mari kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan mensosialisasi atau melakukan sosialisasi terkait modul yaitu tentang miskonsepsi pembelajaran IPA berbasis Kristen pada mata kuliah tingkat sekolah Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan Pendidikan Universitas Cendrawasih. Ya, sebelumnya sebenarnya ada modul tentang mata kuliah tingkat sekolah ini. Nah, dan di dalam modul ini juga ada pembelajaran tentang miskonsepsi. Akan tetapi Ibu hanya mengembangkan dari modul yang ada itu. Nah, di mana modul yang kemarin itu dia hanya dia membahas tentang miskonsepsi. Kemudian soal yang dia gunakan tentang miskonsepsi itu masih sifatnya biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu Ibu membuat atau mengembangkan modul yang sudah ada itu dengan menggunakan case method. Case method itu dibahas atau berpikir kritis. Jadi nanti di materi miskonsepsi itu kalian diajarkan atau dilatih atau dikasih otak untuk menyelesaikan soal atau permasalahan yang ada dengan menggunakan cara berpikir kritis. Nah, oke, kita langsung ya. Ini adalah satu proses pengembangan tentang miskonsepsi pembelajaran IPA. Dan di sini ada kata pengantar. Seperti yang Ibu katakan tadi, ini tidak jauh beda dengan modul yang kalian pelajari, modul yang dibuat ya, bukan yang kalian pelajari karena ini kan kita belajar ya dari materi itu. Jadi ada modul yang dibuat. Jadi untuk modul ini Ibu hanya mengambil satu materi yaitu miskonsepsi pembelajaran IPA, di mana dalam materinya ini nanti ada tentang miskonsepsi. Dalam miskonsepsi itu ada pengertiannya, kemudian ada penyebab miskonsepsi, apa yang menyebabkan miskonsepsi itu, kemudian lihat bagaimana caranya mengatasi miskonsepsi. Terus ada miskonsepsi pada bidang mekanika. Nah, setelah kita bahas tentang miskonsepsi, kita bahas tentang berpikir kritis. Nah, di berpikir kritis itu akan membahas tentang karakteristik berpikir kritis, selanjutnya latihan, rangkuman, tes formatif, dan jawaban daripada tes itu. Nah, kita langsung pada miskonsepsi. Nah, miskonsepsi pada pembelajaran IPA. Ada yang tahu apa itu miskonsepsi? Di dalam kehidupan sehari-hari itu, apa namanya? Kalau kita matahari itu dia bergerak mengelilingi bumi ya. Buktinya kan matahari pagi di timur, pas sore dia ada di barat. Kalau dilihat pun matahari yang berputar. Nah, dan itu adalah pengetahuan kalian memang dari awalnya. Padahal konsep fisikanya tidak begitu. Justru sebaliknya, bumilah yang mengelilingi matahari. Nah, kalau misalnya kita tidak membetulkan konsep itu, maka itu nanti akan terjadi miskonsepsi. Jadi maksud miskonsepsi itu adalah apa yang kita ketahui di awal tidak sesuai dengan konsep fisikanya. Jadi itu namanya miskonsepsi, ya. Kita akan membahas tentang pengertian seperti yang Ibu tadi sudah kasih tahu. Nah, di sini ada tujuannya. Di mana setelah kalian mempelajari bab ini, kalian diharapkan yang pertama memahami miskonsepsi, apa itu miskonsepsi, kemudian mengkaji langkah-langkah mengatasi miskonsepsi, terus mahasiswa menganalisis miskonsepsi pada bidang mekanika, di mana pada bidang mekanika ini nanti akan bahas tentang hukum Ohm. Hukum apa lagi ini? Hukum Ohm. Hukum Newton. Hukum Newton itu ada hukum Newton 1, hukum Newton 2, hukum Newton 3. Ya, jadi itu.
mengerti matahari. Oke, kemudian selanjutnya yaitu tentang penyebab dari miskonsepsi itu. Nah, penyebabnya, salah satu penyebabnya itu tadi yang sudah disampaikan bahwa kita tidak memperbaiki apa yang menjadi pengetahuan awal daripada siswa, sehingga konsepsi kita itu mereka hanya mengetahui bahwa oh iya ternyata apa bisa juga misalnya ketika kita naik mobil, kalau kita lihat ke arah pohon, ya kan pohon yang seolah-olah dia yang bergerak, padahal kan pada kenyataannya dan fisikanya itu kita yang bergerak itu. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi salah satu penyebabnya sudah seperti yang dikatakan tadi, karena tidak adanya miskonsepsi, karena kita tidak membetulkan atau memperbaiki yang pengetahuan awalnya salah berkaitan dengan konsep fisikanya. Jadi begitu. Kemudian selanjutnya itu yaitu jadi miskonsepsi itu dia terjadi ada pada siswa, seperti yang tadi ya, pada siswa ya, mereka mengetahuinya ini, misalnya yang kayak matahari yang mengelilingi bumi yang mereka tahu, nah itu adalah miskonsepsi pada siswa itu namanya. Kemudian ada miskonsepsi pada guru. Nah, miskonsepsi pada guru itu misalnya bisa dia itu guru itu tidak menguasai bahan ajar yang diajarkan. Misalnya padahal konsep fisikanya itu misalnya begini, ini misalnya ya, misalnya guru menyampaikan bahwa guru menyampaikan bahwa matahari lah yang mengelilingi bumi. Nah, itu adalah salah satu konsep yang salah dari guru. Itu akibat dari guru tidak menguasai materi ajar. Nah, sehingga siswa menerima apa yang disampaikan oleh guru itu. Jadi itu namanya miskonsepsi pada guru. Kemudian selanjutnya ada metode pembelajaran. Nah, misalnya metode yang digunakan metode ceramah, metode itu saja. Nah, sehingga siswa itu misalnya caranya dia mengerti atau mengetahui itu begitu saja. Tidak ada yang lain yang seharusnya misalnya menggunakan demonstrasi atau eksperimen tidak dilakukan. Dia hanya cerita-cerita saja. Nah, jadi di situ nanti akan terjadi miskonsepsi. Padahal kenyataan ketika praktikum itu tidak begitu, itu salah. Nah, jadi itu terjadi dalam metode pembelajaran. Poin selanjutnya adalah kiat mengatasi miskonsepsi yang disebabkan oleh siswa. Nah, bagaimana caranya mengatasi miskonsepsi yang disebabkan oleh siswa? Yang bisa dengan yang tadi menjelaskan bahwa inilah yang benar, fisikanya seperti ini, nah, jadi begitu. Kemudian kiat mengatasi miskonsepsi yang disebabkan oleh guru. Dan yang ketiga, kiat miskonsepsi metode pembelajaran yang digunakan oleh guru, yaitu dengan cara mungkin kita mengubah metodenya yang hanya ceramah kemudian menjadi eksperimen atau demonstrasi. Jadi itu adalah cara mengatasinya. Nah, kemudian ini miskonsepsi pada bidang mekanika. Nah, ini kita akan membahas tentang hukum 1 Newton 2 dan 3. Selanjutnya adalah tentang berpikir kritis. Jadi ini perbedaannya dengan modul yang pertama. Kalau modul yang pertama itu dia sampai di yang mekanika tadi. Nah, tetapi yang di sini ditambahkan yang di berpikir kritis. Berpikir kritis itu ya berpikir tingkat tinggi atau soal-soalnya itu berupa soal. Nah, jadi begitu. Nah, kemudian ada karakteristik dari kemampuan berpikir kritis. Di sini ada 5. Yang pertama, merumuskan pertanyaan, mengumpulkan informasi, menyimpulkan, kemudian memiliki pemikiran yang terbuka, dan yang kelima adalah berkomunikasi. Nah, kita lanjut di latihannya. Nah, di modul yang sebelumnya juga ada latihan-latihan yang dikasih soal-soal, cuma bedanya dengan yang ini, soal yang dikasih pada modul sebelumnya dia bukan berupa berpikir kritis. Nah, nanti Ibu akan berikan contoh perbedaannya di mana. Setelah itu ada rangkumannya,
sebagai mahasiswa, sebagian mahasiswa menyatakan bahwa satelit adalah alat penghubung di luar angkasa. Nah, sedangkan berdasarkan teori fisika, satelit adalah benda yang mengorbit benda lain dengan periode revolusi dan rotasi tertentu. Satelit juga disebut benda kecil di angkasa yang berputar mengelilingi benda lain yang berukuran lebih besar. Dari pernyataan tersebut terjadi miskonsepsi. Maka yang dimaksud dengan miskonsepsi adalah, nah ini adalah contoh soal tingkat tinggi, contoh soal berpikir kritis. Jadi dia jelaskan dulu, padahal intinya dia hanya ingin menanyakan apa itu miskonsepsi. Nah, kan begitu. Kalau bukan soal hoax, dia langsung ke intinya. Apa soal nomor 1? Apa yang dimaksud dengan miskonsepsi? Nah, itu adalah soal yang biasa. Kalau soal hoax atau berpikir kritis, dia jelaskan dulu. Satelit itu adalah, dalam satu sudut memang ada yang namanya satelit. Kadang ada yang mengatakan bahwa satelit itu hanya alat penghubung di luar angkasa. Padahal alat satelit yang dimaksud dalam tata surya itu adalah benda langit. Nah, jadi ada miskonsepsi di sini. Ada yang menyatakan satelit itu tadi sebagian yang mengatakan bahwa satelit itu hanya alat penghubung. Nah, padahal dalam fisika itu adalah benda-benda langit. Nah, itu adalah contoh soal berpikir kritis. Nah, begitu semua di bawahnya. Yang kedua sampai di soal nomor 15. Jadi ini adalah contoh soal berpikir kritis. Nah, nanti ketika kalian mengerjakan soal berpikir kritis itu, ya, kalian harus menyertakan ada 0 sampai dengan 5. Jadi begini caranya. Misalnya kayak tadi, atas dia ada bla bla bla. Misalnya kalian menjawab miskonsepsi itu adalah kesalahpahaman antara ini pengetahuan awal dengan konsep fisika. Nah, jawaban itu misalnya A. Misalnya kalian memilih A, jangan hanya memilih A tok saja. Kalian sertakan dalam kurung apakah kalian itu masuk kategori 0, 1, atau sampai 5. Mungkin tidak masuk ini. Nah, ya maksudnya misalnya begini loh. 0 itu kan benar-benar kalian itu menebak jawaban, artinya kalian tidak tahu apa-apa. Nah, jadi saya kasih mau saja. Nah, kalau kalian merasa yakin atau kalian merasa pasti, berarti kasih masuk angka 5. Nah, jadi gitu. Jadi kalian jawab dulu, baru dalam kurung 0 sampai 5 itu salah satunya ya. Menurut kalian kalau memang kalian merasa saya ragu-ragu ya sudah kasih poin yang 2 saja kalau ragu-ragu. Nah, itu. Nah, sehingga nanti ada kriteria jawabannya. Ketika jawabannya benar, CRI-nya itu dia rendah di bawah 3. Jawaban benar, tetapi CRI-nya rendah, berarti dia tidak tahu konsep. CRI itu artinya tingkat kepastiannya. Nah, kadang kan ada benar, tapi tingkat kepastiannya ini masih rendah, kayak gitu kan? Masih rendah itu biasanya 0, 1, 2, 3 ya. Nah, kalau 3 sampai ke atas berarti dia ini bisa jawabannya. Oh, ini terjadi kesalahpahaman atau terjadi miskonsepsi di sini. Menjadi begitu. Nah, jadi jadi intinya di modul ini yang membedakan itu hanya di soal materinya yang ditambahkan sedikit. Di soal-soalnya dia masuk dalam kategori berpikir kritis. Ya, gitu. Kalau begitu, Ibu akhiri